Hari ini pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala genap berusia 4 tahun. Berbagai program dan gebrakan telah dilakukan untuk menggenjot perekonomian. Dari mega proyek listrik, program infrastruktur hingga gerbang lintas batas negara. Dan saya akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Bapak Zaldi Ilham, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat pagi, Pak Zaldi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai pembangunan infrastruktur dan tentunya kaitannya juga dengan kelancaran logistik di Indonesia, ya. Dan pemirsa, kami juga akan terhubung dengan Letkol Infantri Chandra yang sedang bertugas menjaga perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, serta Asher, warga yang sudah 30 tahun tinggal di perbatasan. Kami akan hadirkan informasinya nanti, tapi sebelumnya saya akan menyapa rekan saya Kevin Egan yang akan menjabarkan apa saja yang sudah menjadi capaian dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, terutama dalam hal bidang infrastruktur. Silakan Egan. Ya, Vina, terima kasih. Pemirsa, kita tahu bahwa pada hari ini, pada hari Sabtu 20 Oktober 2018, usia pemerintahan Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala sudah memasuki 4 tahun, sudah genap berusia 4 tahun, dan kita tahu bahwa ada begitu banyak terobosan dan juga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK selama 4 tahun ini, dan saya akan kemudian tampilkan mengenai salah satu prioritas dari Presiden Joko Widodo dalam pembangunan, yaitu dalam proyek infrastruktur. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo sangat giat membangun infrastruktur. Ini ditunjukkan dengan pembangunan jalan tol yang kemudian tol Trans Jawa, yang dimana kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo berencana untuk menghubungkan Provinsi Banten, tepatnya di Merak, dihubungkan hingga ke Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur dengan panjang 1.150 km dan ditargetkan akan selesai pada tahun depan, di tahun 2019. Kita tahu juga beberapa proyek ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat sejak arus mudik pada tahun ini. Tidak hanya kemudian di Jawa, Presiden Joko Widodo juga berencana untuk kemudian terus membangun jalan tol di Sumatera, tepatnya di Trans Sumatera, pembangunan dari Bakauheni hingga Aceh yang mencapai panjang sekitar 2.818 km. Dan Presiden Joko Widodo tidak hanya kemudian membangun jalan tol, Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian kepada jalan non-tol, yaitu dapat kita lihat di jalan perbatasan antara perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat yang kemudian telah menembus 802 km. Dan kemudian tidak hanya itu, perbatasan Republik Indonesia dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur juga menjadi perhatian, sudah menembus hingga 176 km. Dan kemudian ada perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini yang juga sudah menembus hingga kurang lebih ada 1.000 km. Dan tidak hanya kemudian jalan tol dan juga jalan non-tol, tepatnya di jalan perbatasan yang jadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Anda dapat melihat mengenai grafis di sebelah kanan saya, tapi juga mengenai pos lintas batas negara yang juga merupakan perhatian, di mana kemudian kita tahu bahwa citra dari bangsa Indonesia tidak hanya dilihat dari ibu kota saja, tapi kemudian juga mengenai bagaimana kondisi pos-pos perbatasan Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo sudah melakukan pembangunan yang begitu besar di pos-pos lintas batas negara ini dengan membangun dengan beberapa fasilitas, ada pasar dan juga ada beberapa kegiatan ekonomi lainnya kemudian untuk menggerakkan perekonomian di pos lintas batas negara ini. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya di Gerbang Aruk di Kalimantan Barat dan juga di Gerbang Entikong di Kalimantan Barat juga yang juga berbatasan dengan Malaysia, dan kemudian ada Gerbang Skou di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan juga ada Gerbang Wini di Nusa Tenggara Timur. Dan tidak hanya kemudian dengan pembangunan infrastruktur di jalan tol, non-tol di jalan perbatasan dan juga dengan di pos lintas batas negara, Presiden Joko Widodo juga memiliki ada 223 proyek dan juga ada 3 program dengan perkiraan total nilai investasi sebesar 307,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kita tunggu bagaimana dengan proses penyelesaiannya yang ditargetkan akan semua pada rampung pada tahun 2019. Saya akan kembalikan ke Kartika Oktaviana untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai proyek infrastruktur pada hari ini. Vina, silakan. Baik, terima kasih Egan. Nah, kalau kita tadi lihat pemirsa, sudah banyak proyek-proyek yang dijalankan mulai dari jalan tol, kemudian juga jalan non-tol, perbatasan, dan juga tidak kurang mengenai pelabuhan juga dan juga bandara. Nah, ini sebenarnya banyak pengaruhnya, tidak hanya menggerakkan perekonomian tetapi juga menambah konektivitas. Nah, kaitan yang sangat signifikan juga adalah bagaimana dengan kelancaran logistik terutama dengan industri di Indonesia. Saya langsung akan berbincang dengan Pak Zaldi. Pak Zaldi, kalau kita lihat dengan berbagai pembangunan ini, Anda sebagai pelaku begitu merasa tidak ini ada signifikan sekali perubahannya dari pembangunan infrastruktur selama 4 tahun terakhir? Kalau kita lihat dari sisi logistik 4 tahun terakhir memang infrastruktur kita sangat masif gitu. Dan dari logistik kita sangat impresif dengan hasil yang sudah dicapai.
apalagi untuk terutama infrastruktur untuk di luar Jawa yang berhubungan sama logistik itu kita bisa lihat memang perubahan yang cukup besar gitu intinya. Yang walaupun memang kita lihat untuk infrastruktur ini untuk mendapatkan biaya logistik yang lebih rendah itu nggak langsung gitu. Mungkin 2 atau 3 tahun setelah infrastruktur itu selesai baru kita bisa rasakan. Tapi yang paling signifikan yang kita lihat sekarang dari sisi logistik kita punya option lebih dari satu gitu. Itu yang paling besar yang kita lihat. Kalau dulu mungkin dari satu lokasi yang terpencil itu hanya bisa lewat laut atau udara atau darat. Sekarang kita punya option bisa lewat laut dan udara atau darat. Itu sebenarnya option itu yang sangat dibutuhkan oleh logistik. Karena setiap produk itu butuh moda transport yang beda gitu. Kalau dulu cuma satu moda, sekarang kita ada beberapa moda gitu. Kalau Anda lihat dari pembangunannya begitu ya, kalau Anda katakan oh tadi ada berbagai macam opsi sekarang dibandingkan dulu yang mungkin hanya satu opsi begitu. Nah, pembangunan yang Anda rasakan atau teman-teman dari asosiasi rasakan, apakah cukup signifikan sehingga perubahannya dirasakan secara cepat? Iya, yang kita lihat itu kalau misalnya satu tempat, misalnya kalau kita lihat tadi dari Wamena, kok dulu hanya bisa lewat udara, sekarang ada option lewat darat gitu. Karena produk-produk yang masuk ke satu daerah atau keluar dari daerah itu nggak semuanya bisa dihandle oleh satu moda gitu kan. Kalau satu pulau di Indonesia Timur yang hasil lautnya sangat bagus, maka kita butuhkan memang lewat udara sehingga harga jualnya jauh lebih bagus dibanding lewat laut gitu karena waktunya lebih lama gitu. Oke. Dan misalnya pembangunan pelabuhan misalnya atau bandara itu juga cukup signifikan selain adanya pembangunan jalan-jalan darat begitu. Ya, betul. Soalnya itu memberikan tambahan option gitu, Pak. Ini yang sebenarnya yang kita lihat dari sisi logistik dengan bertambahnya option itu untuk mencari logistik cost yang optimal itu kita lebih besar gitu. Kalau dulu cuma hanya ada satu option, sekarang ada 2 atau 3 option. Oke, itu secara general, tapi saya ingin bedah satu persatu begitu ya, dari misalnya pembangunan pelabuhan begitu. Nah, Anda melihat apakah kemudian dengan pelabuhan yang sekarang semakin terbangun, ini bisa mengurangi contoh waktu dwelling time dan lain sebagainya, dan kemudian pada ujungnya nanti akan mempengaruhi biaya logistik? Ya, saya rasa kalau kita lihat pelabuhan-pelabuhan terutama di Indonesia Timur itu sekarang kapasitasnya cukup besar gitu. Jadi dulu hanya bisa kapal kecil, sekarang bisa kapal yang cukup besar yang masuk sehingga biayanya pun kita harapkan lebih rendah. Dan juga kalau kita lihat dengan penambahan fasilitas di pelabuhan-pelabuhan tersebut, waktu bongkar muatnya juga jadi lebih cepat gitu, Pak. Dan ini sangat mempengaruhi cost dari pelabuhan tersebut. Makin cepat bongkar muatnya, costnya makin rendah. Betul, gitu. Itu yang kita lihat bahwa memang kita harapkan pemerintah untuk sampai 10 tahun ke depan itu masih fokus untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa. Gitu. Betul sekali, karena contohnya salah satu indikator misalnya dwelling time ini kita masih dibandingkan negara-negara lain yang sudah 1 hari, kita masih beberapa hari, masih cukup lama begitu ya? Oke, nanti kita akan bahas mengenai apa saja kemudian dampak dari pembangunan bandara dan juga jalan-jalan terhadap logistik juga setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime. Ya pemirsa, sebelum saya lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Zaldi Ilham dari Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, saya ingin menyapa Letkol Infantri Chandra yang berada di Jayapura yang mengetahui perkembangan mengenai pembangunan infrastruktur terutama di gerbang batas antar negara. Begitu, selamat pagi Letkol Infantri Chandra. Selamat pagi, Mbak. Baik, mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana atau kondisi perbandingan antara sebelum pemerintahan Joko Widodo dan pada saat pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala memerintah begitu, kondisi di gerbang perbatasan antar negara ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sebelum saya bertugas di sini baru 8 bulan, Mbak. Jadi pada saat saya bertugas di sini sudah masa pemerintahan yang saat ini. Namun yang perlu saya sampaikan saat ini memang pergerakan, kegiatan baik lintas batas manusia maupun perdagangan sudah cukup ramai di sini. Ini berdasarkan apa yang saya dengar dari masyarakat di daerah perbatasan ini, Pak. Kemudian bisa Anda jabarkan perbedaan secara infrastruktur di sana seperti apa, selain tadi kalau Anda katakan bahwa ini berpengaruh signifikan terhadap masyarakat. Apa yang secara visual bisa Anda lihat dan rasakan di sana?
Yang bisa secara visual saya saksikan bahwa